komen-komennya tuh negatif semua gitu, panas kuping gue pokoknya tiap hari. Jadi kayak ya udahlah, aku stop bikin konten aja dulu gitu. Itu agak down sih, bahkan aku nggak mau lihat sosmed. Bukan aku nge-mute lagi, tapi aku nggak lihat sosmed gitu. Tapi behavior comes first, brain baru beauty. Kalau behavior orang bagus, cewek nih behaviornya bagus gitu ya, dia sopan, dia manners, dia punya tata krama yang oke lah gitu. Ya sebenarnya beauty tuh bonus juga sih. Beauty tuh bisa dipermak gitu loh. Iya, setuju. Iya kan? Beauty masih bisa dibeli gitu. Tapi behavior and brain kayak agak ya susah. Agak susah. Hai Dex people, welcome to Dex Talk bareng aku Anastasia Kosasi. Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang self value dan juga kepercayaan diri, apalagi buat cewek-cewek nih yang sering insecure. Makanya aku undang guest star, seorang content creator yang membahas tentang kepercayaan diri, self value dan masih banyak lagi kontennya. Langsung aja kita sambut Bernadette Sayen Gainara. Hai, bener kan sebut namanya? Bener. Namanya agak susah ya. Oke, sekarang kamu kesibukannya apa aja? Sekarang aku lagi seringnya ngonten sih tiap hari. Ya kalau enggak visit atau enggak yoga. Yoga? Oh, kamu suka yoga? Iya, aku suka banget. Oh, aku lagi rajin aja sih sekarang. Kamu nyobain pilates gak? Pengen nyobain. Cobain deh. Tapi kayak susah yoga daripada pilates. Nggak tahu sih, belum pernah cobain. Cuman kayaknya pengen deh tahun ini. Bisa sih kalau yoga pilates kan mirip-mirip ya. Kamu juga? Aku pilates. Oh, pilates. Kalau yoga aku nggak terlalu bisa. Oke. Kebalik itu. Kebalik ya. Berarti kamu sekarang kesibukannya bikin konten, terus kalau ada visit ya visit, terus kamu lagi hobi yoga juga. Oke. Aku pengen tahu sih awalnya ini sebelum kamu jadi content creator, kira-kira kamu ngapain gitu sebelum jadi content creator? Awal mulanya content creator gitu ya? Iya. Oke, sebenarnya ini awalnya tuh dari COVID sih. Oke, COVID ya. Tapi sebelumnya lagi tuh pas 2019 kan di kampus aku tuh sempat ada pageant gitu kan. Oke. Kampus pageant gitulah. Nah itu tuh sebenarnya sebelumnya aku lebih kayak agak nggak mau ikut karena nggak pede lah gitu kan. Tapi akhirnya gue ikut tuh, ikut coba. Terus dari situ lebih ke mulai dapat sponsor, mulai dapat lumayan gitu ya. Suruh coba review ini, suruh coba review yang kuku ini gitu loh. Kan dulu produknya kuku gitu lah. Terus kayak dari situ mulai lancar lagi ngomongnya, presentasi bahkan kan gitu. Dan ada speech kan kalau pageant gitu. Terus dari situ mulai diasah lagi tuh kayaknya I'm liking this gitu loh, kok gue suka nih gitu kan. Terus mulai tuh ada brand yang approach, mulai dari barter, mulai dari kayak kita, maksudnya dari rate yang masih kecil lah gitu kan dulu. Terus kayak oke, mulai cobain lagi di TikTok gitu. Nah di TikTok nih pas COVID, nah pas COVID kayak awalnya tuh bukan konten yang kayak sekarang yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Apa awalnya? Lebih ke video doang tapi nggak ada voice cuman pakai teks gitu, tapi udah menyalurkan isi hati cewek nih gitu yang relate. Nah tapi dari situ kayaknya gue mager gitu yang di teks mulu gitu, udah gitu ya? Ngomong aja lah gitu kan. Nah pas ngomong malah lebih engaging gitu sih, karena dicampur juga aku kan udah lumayan demen tuh presentasi lah, bawain materi, ngomong-ngomong gitu. Ya udah terus dari situ mulai grow gitu. Iya. Tapi kamu berarti sebelumnya pemalu gitu maksudnya? Sebenarnya nggak pemalu juga sih, cuman emang nggak terlalu yang extrovert gitu loh depan kamera gitu. Bahkan kadang ketemu orang juga masih nervous kan, gitu harus kayak extra energy lah gitu. Cuman emang dari dulu suka aja sih kalau presentasi gitu. Oh, emang kamu suka juga? Dari di sekolah gitu kayak presentasi, terus bawain materi gitu. Cuman kan makin kesini kayak kalau di dunia content creator kan ternyata kayak bukan cuma ngomong tapi dilihat dari penampilan juga kan. Nah itu tuh kadang nih yang suka kadang bikin gue jadi kalau misalkan gue nggak pede itu ngeblunder kan semuanya. Beda lah sama sekolah dulu kan. Kalau sekarang kan udah beda gitu. Tapi kayak menurut kamu kepercayaan diri sama penampilan atau kecantikan seorang wanita gitu ya, itu tuh ada kaitannya gak sih? Ada banget sih. Ada banget ya? Justru baru disebut nih. Gimana ya? Kalau misalkan nih orang cantik nih,
atau enggak let's say misalkan kamu presentable nih, kamu cakep gitu, pasti kan kamu lebih pede kan Iya benar. ngomong apa depan kamera, perform something gitu, lebih pede, lebih enak gitu bawainnya. Kalau misalkan kayak aku tahu nih aku lagi nggak presentable nih, lagi muka gue insecure. lagi hancur banget nih, ini kayak jadi nggak pede gitu loh. Jadi nggak mood juga ya. Iya, jadi kayak bahkan takut eye contact, bahkan takut depan kamera, Bener, itu bener, ada bener. banget gitu loh hubungannya. Bener sih. Apalagi penampilan. Kalau cewek sih setahu aku perhatiin banget lah soal penampilan Iya gitu. benar. Aku juga setuju sih. Iya. Tapi kayak aku pengen tanya deh, menurut kamu kan kamu cantik ya? Amin. Dengan penampilan kamu yang cantik gitu ya, kamu enak dipandang, rapi, presentable gitu kan. Jadi kamu bikin konten yang bisa dibilang open debat gitu ya di TikTok. Bacot-bacot gitu ya. Iya, pasti banyak yang setuju sama kamu, ya ada juga yang kontra. Tapi maksudnya orang-orang menghargai penampilan kamu gitu. Nah, menurut kamu beauty privilege itu ada gak sih? Kalau misalnya, let's say kalau misalnya kamu nggak kayak gini mukanya. Beauty privilege itu ada banget loh. Iya makanya. Sumpah. Kalau misalnya muka kamu nggak kayak gini, nggak cantik gitu misalnya, atau misalnya kamu nggak presentable, kira-kira bakal dihujat gak gitu? Sebenarnya Bikin konten open debat kayak gitu. tapi sebenarnya aku nggak ngatain yang kalau misalkan orang nggak cantik gitu ya, Iya. atau orang kurang atraktif gitu, belum tentu dihujat juga sih, karena mungkin materi yang dibawain bagus, ada bobotnya gitu. Cuman beauty privilege emang ada gitu. Kayak jangankan di konten gitu ya Nas. Kadang tuh aku ngeliat nih cewek yang mungkin ya cantik lah gitu, presentable gitu. Iya. Dia mau ngapain aja nih ke publik gitu, misalkan mau minta tolong lah, mau apa. Orang tuh lebih enak Lebih gitu loh notice bantuinnya. gitu ya? Lebih notice gitu. Coba misalkan lu kelihatan creepy, serem, lusuh iya, gitu. iya. Mana ada juga sih yang mau bantuin setuju kan. sih. Tapi kayak emang beauty privilege benar-benar ada sih. Ada lebih di notice, terus lebih yang kayak sebenarnya lebih apa ya, lebih dapat komplimennya tuh yang over lah gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak sebenarnya nggak cantik-cantik banget, tapi karena penampilan rapih, cantik, rambutnya oke gitu, ya Kak salfok sama ini. Iya, jadi setuju kayak sih, setuju, lebih setuju. lebih banyak komplimen aja gitu loh kalau beauty privilege. Dan lebih menguntungkan juga ya. Iya, somehow ya lebih menguntungkan. Karena kayak aku sering lihat kayak Hah? misalnya di Apa TikTok ada dua cewek, let's say yang satu conventional attractive yang dianggap atraktif sama banyak orang, yang satunya lagi enggak misalnya. Dia misalnya bikin konten yang sama, mungkin yang satu bakal lebih dihujat gitu, yang enggak conventional attractive. Sedangkan yang conventional attractive dia melakukan hal yang sama, orang-orang tetap support aja, atau at least ada komen kayak untung cantik, Iya bener, karena untung ini. Sedangkan yang enggak pasti kayak udah gila lu udah nggak cantik, udah nggak ini. bener kan. Iya. Jadi intinya kalau Dikatain gitu. cewek buat salah tapi cantik itu masih dianggap bener, Iya, masih ada diwajarin. komentar untung cantik gitu kan. Iya, itu bener, itu beauty privilege. Iya. Itu beauty privilege. Itu kan. beauty privilege banget. Karena kayak aku lihat kayak, kan aku sering scroll Twitter juga ya. Iya. Karena aku kayak suka dengerin gosip apa nih gitu kan. Kayak banyak banget cewek-cewek yang cantik penampilannya, tapi kayak dia itu bisa dibilang kurang kontennya. Kayak misalnya kurang, kayak misalnya dia mungkin ngelakuin konten yang merugikan orang lain atau gimana. Nah, orang-orang tuh komennya tetap Salty. bobo fisik dia, kayak ya walaupun misalnya ada menceramahi, tapi abis itu dia ngomong kayak untung cantik mbaknya. Iya. Selalu kayak gitu sih. Iya, Pasti ada kata untung cantik ya. Itu salah satu privilege ya. Iya sih. Jadi nggak dihujat-hujat banget. Iya, nggak dihujat-hujat banget. Cuman menurut aku ya nggak salah juga. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat cewek-cewek untuk lebih merawat diri. Iya, exactly. Iya. Kalau susu positifnya ya, Sisi positifnya. kayak- Cuman ya sisi negatifnya ya ya ngebedain banget gitu sih. Dan itu sangat kelihatan menurut aku. Berarti momen yang bikin kamu punya kepercayaan diri untuk jadi seorang content creator itu dari beauty pageant itu. Sebenarnya ya secara bertahap sih, nggak langsung saat itu juga kayak oh gue ini nih, nggak ada kejadian yang snap langsung itu. Kayak ya Proses bertahap ya, lah. baby steps. Iya. Jadi kayak terus akhirnya kamu nyoba pas COVID kamu gabut juga mungkin, Iya, terus kamu suka juga exactly. bikin kayak gitu, akhirnya tiba-tiba ramai, akhirnya why not diseriusin gitu ya. Iya, ternyata Iya sih. ya berprospek ya why not gitu kan. Iya benar-benar. Dan konten kamu kan juga positif yang menguntungkan orang lain gitu loh, kayak Iya.
orang-orang mungkin banyak dapat inspirasi dari konten kamu. Oh, amin. Aku serius karena Serius. karena konten-konten yang tipe-tipe konten kayak kamu itu mungkin kalau misalnya cewek lagi ngerasa ngedown atau lagi kurang percaya diri, lagi insecure gitu lah ya, terus dia lihat konten kamu, mungkin kan dia jadi kayak oke, gue bisa cari value gue, gimana cara meningkatkan value segala macam. Itu tuh berguna banget loh. Oh, Serius. amin ya. Zaman sekarang tuh konten kayak gitu tuh berguna banget karena zaman sekarang tuh all about self improvement gitu. Semua orang kayak mau Ya. self improvement kan pastinya. Semua orang pengen ya improve diri secara fisik, secara mental, secara ya ini kan. Iya, jadi kayak bagus banget kontennya, keep it up. Thank you. Ya. Oke, kan kamu sekarang udah jadi influencer ya, bisa dibilang. Oke. Content creator, influencer ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kurang percaya diri? Padahal kan konten kamu biasanya tentang kepercayaan diri. Kamu pernah gak kayak setelah kamu menjadi influencer atau content creator ini, kamu malah ngerasa, aduh kok malah jadi sering insecure atau kurang percaya diri gitu? Pernah banget, Nas. Serius? Kamu Iya. udah secantik ini loh. Ya ampun, just salting aku. Kadang tuh insecure tuh datang ya kapan aja sih, nggak bisa ditebak sih harinya Iya, gitu ya iya, kan. benar-benar. Kadang kalau misalkan emang kita lagi down, lagi sensitif gitu. Pernah ada sewaktu-waktu aku ngerasa insecure, nggak cuma fisik nih ya. Emang sih fisik mungkin berubah-berubah gitu ya. Mungkin sewaktu aku lagi gain weight, aku juga lagi breakout, itu aku insecure tuh. Terus kadang aside dari fisik, aku kadang suka ngelihat orang yang accomplishment itu lebih banyak gitu loh. Kayak, wih, hidup orang produktif banget. Gue kayak, sementara gue masih di sini-sini aja gitu. Itu kadang aku ngerasa insecure. Oh, kamu juga? Apalagi kalau cewek gitu ya, yang aku lihat nih. Dan kadang tuh bikin aku jadi toksiknya iri sih. Tapi itu wajar banget kok. Iya. Wajar banget. Aku jadi kayak, aku nggak mau aku yang kayak giving evil eyes gitu jadinya kan. Jadi kadang tuh kayak, aku suka nggak lihat sosmed dulu gitu loh. Karena kadang nge-trigger sosmed. Iya emang. Iya kan? Bener. Kadang lihat story-story orang, kok dia cakep banget ya, kok dia makin glowing. Sementara kok gue kayak stuck-stuck aja gitu tuh. Tuh gimana nggak insecure gitu ya kan? Fisik sama accomplishment sih kadang yang bikin aku. Accomplishment ya. Iya. Pernah lah ada rasanya. Tapi emang sosmed tuh toxic banget sih sebenarnya. Jujur ya? Iya, At some kayak point tuh toxic. karena kan kayak secara nggak langsung, walaupun kita nggak nyadar ya, mungkin kita mikir kayak enggak, gue nggak ngerasain insecure atau apa, tapi kayak secara nggak langsung bisa kita lihat orang yang hidupnya lebih bahagia atau orang lebih cantik, lebih pintar, itu tuh kita secara nggak langsung pasti kita membandingkan dengan hidup kita gitu kan. Iya, suka nggak suka kebanding aja gitu kayak. Bener. Makanya ada quotes kan kayak comparison is the thief of joy. Karena kayak kalau misalnya kita terus membandingkan diri kita sama orang lain itu emang nggak bakal ada habisnya. Apalagi kalau di sosmed kan kayak nggak semuanya real gitu di sosmed. Iya, ih bener banget lagi. Iya kan? Kayak yang ditunjukin yang seneng ya. Iya, pasti kan itu jadi momen-momen seneng. Mana mungkin dia lagi nangis-nangis lagi kesusahan dia bikin konten kan. Iya. Ya ada juga sih, cuman kan pasti Ada orang-orang juga. kebanyakan nge-share-nya yang dia lagi happy, dia lagi best moment gitu kan. Jadi kayak menurut aku benar juga sih kalau misalnya kamu kayak detox sosmed sementara gitu. Iya. Karena kan tetap aja secara nggak langsung pasti kayak kita di-consume gitu ya sama sosmed. Banget iya, apalagi cewek lebih perasa gitu Iya, kan. cewek lebih perasa, terus cewek tuh kadang nggak pernah puas juga ya, kayak betul. udah cantik gimana pun tetap aja insecure ya. Rumput tetangga lebih indah, say. Iya, padahal enggak ya. Terus kayak kan kamu sekarang kerjanya di sosmed kan, jadi pasti juga kalau kamu mau detox sosmed nggak bisa lama-lama juga. Gak bisa dong, Nas, gak bisa. Iya, jadi gimana tuh kamu Nah, mengatasinya? Disclaimer dulu ya, ini mungkin caranya agak unik atau nggak gitu common, tapi kadang kalau aku insecure gitu, aku tuh nge-mute sih orang yang aku feel insecure towards tuh gitu. Yang bisa dibilang kamu lagi iriin gitu Iya, ya. tapi sebenarnya aku nggak ada masalah personal sama siapa-siapa gitu. Iya. Cuman kadang aku ngelihatnya kayak jadi compare ke Kamu aku jadi aja. compare nonstop gitu. Jadi toksiknya ke aku kan. Jadi kadang tuh cara yang aku at least bisa lakukan itu aku nge-mute. Aku mute story, aku mute postnya juga biar aku nggak perlu ada rasa iri atau ada rasa kayak ngebandingin gitu. Nih orang emang cakep banget sih, dia happy banget, liburan mulu gitu-gitu. Tapi tuh kayak ya selagi aku nge-mute, aku juga at the same time paralel aku ya lebih rawat diri, lebih coba spoil myself a little extra lah gitu loh Nas. Jadi kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri gitu ya. Iya, jadi at the same time aku tuh tetap ya fokus ke akunya. Kalau nanti sewaktu-waktu aku udah mungkin lebih legowo, lebih terima lah, lebih self love gitu. Ya mungkin kalau aku udah unmute gitu, aku jadi lebih bisa Lebih biasa aja gitu ya. bukan malah kayak iri, tapi lebih ke motivation gitu kali ya. Bener. Iya, paling kayak gitu sih. Tapi ya iri pasti selalu ada sih. Orang secantik apapun pasti pernah iri juga ya. Kayak iri kayak, ih kok dia lebih punya banyak temen ya, kok hidupnya seru banget ya. Wih, Jadi dia kayak, udah nyampe
accomplishment-nya sih di sini. Sebenarnya gue masih di sini. Ya padahal kamu juga bisa aja ada orang iri sama kamu juga, kita kan nggak pernah tahu kayak kalau misalnya kita ngeliat yang ke atas terus kan pasti emang nggak pernah habis gitu ya sih. Cuman ya cara kamu kayak make sense sih. Iya, menurut kamu gimana tuh nge-mute Oke sih, karena kayak pas kamu nge-mute kamu masih tetap bisa produktif, tetap bisa bikin konten, kamu lebih nggak ke distract gitu kan. Bukan berarti jahat kan? Karena enggak lah, nggak jahat lah. Menurut aku kayak kan orang-orang suka bilang kan kalau lu block orang atau lu nge-mute orang lu petty. Orang-orang kan suka ngomong gitu kan. Menurut aku nggak ada such thing as petty kalau misalnya kamu ngeblock orang atau kamu unfollow orang atau kamu nge-mute orang selama itu emang buat your own self kayak kan. Self peace gitu kan, daripada kamu kayak ngerasa jadi dengki. Iya, jadi kayak emang unfollow, block dan mute itu diciptakan ya for a reason gitu loh ya gak sih? Bukan kita berarti punya beef atau apa ya, kita pengen damai aja gitu sih. Inner peace. Kamu punya gak momen yang paling down yang kamu pernah rasain karena ngerasa gak pede? Oke, pernah nggak ya? Kayaknya tahun lalu tuh ada deh. Oh ya? Sempat ngerasain. Sebenarnya ini waktu itu emang aku lagi insecure juga sih sama aku sendiri dan aku tuh ngelihat komen isinya negatif semua. Mungkin aku udah bikin satu konten yang trigger banget, jadi kayaknya tuh komen-komennya tuh negatif semua gitu, panas kuping gue pokoknya tiap hari. Jadi kayak ya udahlah, aku stop bikin konten aja dulu gitu. Itu agak down sih. Bahkan aku nggak mau lihat sosmed, bukan aku nge-mute lagi, tapi aku nggak lihat sosmed gitu loh. Kamu bahkan nggak main HP gitu ya? Nggak main HP, nggak buka IG, nggak buka TikTok gitu. Karena pertama dari komen, sama dari penampilan aku. Jujur aja waktu itu aku lagi kayak, mungkin aku stres gitu ya. Aku makan banyak, I gain weight. Terus aku juga jadi nggak pede kalau bikin konten. Aku postpone tuh yang misalkan brand-brand gitu. Itu ada sih. Ada banget tahun lalu gitu. Tahun lalu ya? Iya, aku sempat ngerasain kayak gitu. Tapi kayak emang tahu komen tuh kadang kan orang netizen komen jahat ya. Iya. Itu tuh emang jangan dibacain, udah paling benar. Udah paling benar jangan dibacain. Karena dulu tuh aku juga suka bacain komen. Iya. Ya walaupun bisa dibilang kita kayak mencoba cuek gitu kayak biarin aja gini-gini. Tapi kayak secuek-cueknya orang kan pasti ada satu komen lah yang nyangkut di ada otak bapernya kita. Kan? Iya. Jadi kayak mulai saat itu aku kayak udahlah nggak usah dibacain karena kalau dibacain tuh toxic juga loh. Dan mungkin kebetulan waktu itu emang aku periodnya lagi mau lagi sensitif lah gitu emang loh. Kamu lagi masa-masa ini gitu. Jadi itu itu down banget. Shit. Iya benar sih. Aku pernah di podcast aku lagi mens. Terus aku nangis. Kenapa? Gara-gara lagi sensitif. Padahal ngomonginnya itu isunya enggak yang gimana-gimana banget. Tapi ngena. Karena lagi mens, jadi kayak sensitif kan, jadi kayak tiba-tiba nangis gitu kan. Iya, itu something yang cowok gak akan relate sih. Sumpah, tapi cewek ngerasain itu. Iya, makanya kayak mungkin orang-orang mikirnya kalau orang-orang yang gak mens gitu ya, mikirnya kayak ih lebay banget deh. Gitu. Padahal emang kita gak bisa kontrol gak gitu. Gak bisa. Iya. Apalagi jadi lebih emosi, lebih apa gitu sih. Iya lagi. Tapi kamu masih sering bacain komen? Sekarang bacain. Sampai aku filter kadang. Tapi tapi sekarang udah nggak filter lagi gitu. Jadi kayak ya udahlah, cuek aja sih. Cuek aja dan gak usah dibacain, gak usah ditanggepin. Karena biasa abis itu hilang. Kayak 2 minggu udah gitu tiba-tiba baik lagi. Iya, lagian itu kan akun-akun bodong juga biasanya komen-komen jelek mah. Atau enggak di TikTok tuh suka ada isu lain gitu, atau misalkan orang ngebacot lain gitu yang jadi dia fokusnya nge-stitch ya. Udah beda gitu, udah bukan. Itu kompor ya. Iya. Jadi kayak makanya yang di-cut beberapa detik tuh. Kayak udah santai aja sih sekarang. Thank God. Oh ya, terus ini agak out of context sih. Cuman aku pengen I feel like ngebahas ini sama kamu. Karena kan kayak konten kamu mirip-mirip gitu ya. Oke. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu aku tuh debat sama temen aku kayak tentang beauty standar. Nah, beauty standar kayak menurut kamu beauty standar ini kayak kan mainly diciptain karena cowok kan, bisa dibilang begitu ya. Kayak kan cowok-cowok misalnya bilang kayak kalau cewek cantik tuh harus kurus bla 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 gitu kan dan lain-lain. Nah terus kayak temen aku ini bilang berarti kalau misalnya cewek kayak self care, treatment atau pokoknya all beauty procedure lah gitu, itu tuh dia lakuin karena kita mau memenuhi secara tidak langsung memenuhi standar kecantikan cowok karena itu cowok yang buat. Jadi untuk male validation gitu. Aduh. Gimana ya? Ya gimana nih? Sebenarnya kalau beauty standard sendiri nih yang dikatain bilang sama cowok kayak gitu, itu bukan beauty standard sih menurut aku ya pribadi. Itu selera, preference ya? Iya, preference dia kayak gini. Dan kalau misalkan emang cewek
mau treatment lah, mau nge-self care dia. Ya sebenarnya ya itu terserah dia. Itu salah satu cara dia buat dia gain confidence kan. Iya, benar. Buat dia ngerasa jadi nyaman nih. Gue udah rapi penampilannya, gue di treatment and stuff. Jadi gue lebih pede juga kalau mau make upan, mau style keluar gitu ya. Menurut aku itu bukan buat nge-please atau buat validate dari cowok. Ya buat dianya sendiri gitu loh. To validate kalau gue itu confident, to validate kalau gue itu enough, gue cantik lah gitu. Jadi siapa emang yang memenuhin validasi itu cowok gitu? Maksud gue itu selera sih. Iya kan? Iya kan. Nah, tapi tiap aku ngomong kayak gini, banyak orang-orang tuh yang gak setuju. Karena kiranya itu karena buat kayak, cowok. Iya, karena kayak ya udah kalau misalnya kalau misalnya nggak buat cowok, tapi kan beauty standard yang diciptain mainly cowok gitu-gitu kan. Terus kayak misalnya kayak emang kalau misalnya isi dunia ini cewek semua, lu bakal tetap perawatan dan lain-lain gitu. Oke. Banyak yang nggak setuju dan itu alasannya. Iya ngerti sih. Cuman siapa sih yang bilang itu cowok yang bikin beauty standard gitu loh? Gue nggak ngerti gitu kan. Maksud gue kayak kalau emang pengen cantik, semua orang pasti pengen presentable dong. Cowok juga pasti pengen ganteng kan. Cowok pengen ganteng, pengen presentable. Ya menurut gue itu hak semua orang aja sih. Iya. Kayak hak semua orang pengen treatment, pengen ngapain. Yang penting dia ngerasa confident sama comfortable. Setuju. Sama karena dirinya. kayak kadang tuh kita ngelakuin treatment atau little things yang buat kita happy, yang bahkan mungkin cowok aja nggak notice. Ada perubahan di muka kita atau di rambut kita atau di baju kita. Kayak misalnya kita color our hair kayak misalnya warna yang slightly different gitu. Kayak cowok-cowok belum tentu notice. Tapi ya itu untuk kesenangan diri kita sendiri aja, kayak biar kita ngaca kayak ih kok gue lebih puas ya kalau misalnya rambut gue sedikit lebih terang, sedikit lebih gelap gitu. Ngerti kan maksudnya? Dan kalau kita pede, kita lebih mood jalanin walaupun mungkin nggak semua orang bisa notice itu, kayak little things yang kayak slightly different gitu. Jadi kan sebenarnya kalau menurut aku cewek ngelakuin itu bukan untuk cowok sih. Kecuali ya emang ceweknya emang effort gitu loh, mau perawatan, mau lebih cantik gitu biar cowoknya lebih bangga jalan sebelahnya, cewek cantik nih gitu. Gak semua cewek ngelakuin itu buat cowok sih menurut aku, tapi mungkin emang ada cewek juga yang ngelakuin buat cowok gitu. Tapi gak bisa disamaratain sih karena gak bisa disamaratain, setuju. Dan mostly pasti buat aku sendiri gitu. Bener, biar kita lebih confidence, biar kita lebih happy gitu, little things yang makes us happy gitu. Iya. Dan itu penampilan. Iya, setuju. Oke. Kan kamu suka bahas tentang life value atau self value gitu. Menurut kamu value apa aja yang bukan wajib sih? Apa nih? Yang harus dimiliki cewek-cewek zaman sekarang? Oke. Value apa aja? Ini basic banget sih, tapi menurut aku emang benar. Itu 3B itu loh. Tapi behavior comes first, brain baru beauty. Jadi bukan beauty, brain, behavior, tapi behavior. Karena kalau misalkan emang cantik nih orang, cantik banget nih orang, presentable, tapi behaviornya kayak gitu, I know. Ya jadi kelihatan nggak atraktif aja gitu. Setuju. Kan. Jadi kadang tuh kalau behavior orang bagus, cewek nih behaviornya bagus gitu ya, dia sopan, dia manners, dia punya tata krama yang oke lah gitu, somehow jadi atraktif aja gitu loh. Iya, setuju. Walaupun mungkin emang gak cantik-cantik banget, tapi dia bisa membawakannya tuh dengan baik gitu. Iya gitu. Apalagi misalkan berpenampilan juga nggak harus yang wah banget, asal rapih. Setuju. Terus asal rapih, asal tertata gitu, ya oke gitu kan. Udah bagus gitu loh, atraktif. Jadi kadang ya sebenarnya beauty tuh bonus juga sih. Beauty tuh bisa dipermak gitu loh. Iya, setuju. Ya kan? Setuju. Beauty masih bisa dibeli gitu. Tapi behavior and brain kayak agak susah. Dan kayak beauty menurut aku untuk seorang perempuan jadi cantik itu nggak sulit juga. Kayak menurut aku kalau misalnya kalian punya tubuh yang sehat, terus misalnya rambut yang sehat, kulit yang sehat, walaupun misalnya struktur muka kalian nggak cantik-cantik banget, tapi kalau misalnya kalian kelihatan sehat, bersih gitu ya, kayak positif gitu, itu tuh kalian merawat diri lah, maksudnya kayak kalian merawat diri aja tuh kelihatannya kalian pasti atraktif menurut aku, ya kan? Daripada orang yang misalnya mukanya cantik tapi dia nggak merawat diri, itu ya kelihatannya jadi kayak biasa aja. Iya, sayang banget sih padahal berpotensi kan. Iya, jadi menurut aku untuk jadi cantik atau jadi atraktif tuh nggak sesusah itu sih, kayak harus operasi plastik gitu-gitu enggak juga. Yang penting kalian sehat ya guys sih, rambutnya sehat, kulitnya sehat, tubuhnya sehat gitu tuh udah oke banget. Dan biasa happy sih, harus happy dari dalam. Benar. Happy girls are the prettiest. Iya, kalau happy tuh pasti kayak bawaannya positif gitu kan, bawaannya atraktif gitu. Coba misalkan cantik nih,
ini cewek emang wah struktur mukanya proporsional, cakep gitu. Cuma bawaannya tuh Ngedumel mulu. ngedumel kan jadi kayaknya Jadi malas juga deket-deket. mager banget. Iya, benar-benar setuju sih. Kayak gitu sih. Benar-benar energi dan vibes gitu ya. Iya. Setuju sih. Oke, ini terakhir aku pengen tahu kamu pengen menyampaikan apa nih pesan buat para Dex people yang nonton. Oke. Mungkin kalau tunggu lihat ke situ ya. Lihat kan? Oke. Mungkin buat teman-teman Dex people nih yang lagi ngerasain insecure atau mungkin sesuatu yang similar lah sama insecure gitu, kayak mungkin bisa coba cara aku tadi yang nge-mute gitu kalau misalkan emang kalian ngerasa lagi kompetitif banget nih atau mungkin iri gitu daripada kalian apa ya numbuhin akar pahit gitu. Ya nggak apa-apa, as long as kalian nggak ada masalah personal juga sama orang itu. Belum tentu kan kalian juga benci kan ke orang itu gitu. Yang penting along the time kalian mute lah gitu, kalian tetap fokus sama diri sendiri gitu. Nggak cuma dari penampilan, tapi juga ya emang validate more gitu, more affirmation kalau kalian tuh enough, kalian tuh good enough lah gitu. Kalau mau spoil a little bit extra, kalian juga nggak apa-apa kan. Mungkin apa treatment lebih, shopping mungkin. Dan buat kalian juga nih mungkin yang penting happy sih. Karena kalau kalian happy dari dalam, energy doesn't lie. Kalian tuh pasti akan terpancar banget auranya, lebih senang, lebih grateful sama diri sendiri. Jadi therefore kalian nggak ada lagi tuh yang namanya iri-iri, dengki atau insecure. Ya kalaupun insecure nanti sewaktu-waktu pasti ada, cuman kan at least nggak kayak awal-awal gitu. Iya, semua ada prosesnya ya. Iya, baby steps, it's okay. Oke, thank you Thank Caca. you juga. Namanya Caca ya guys? Iya. Namanya panjang. Thank you Anas. Thank you udah mau datang ke sini. Sorry kalau misalnya ada salah kata atau gimana ya. Okay. Thank you banget udah mau datang ke sini ya. Oke, segitu aja episode kali ini. Thank you Dex people for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja. See you Dex people.